Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Gina Purnama Insani selaku dosen pengampu pada mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3, Irma Nurmalasari, sebagai moderator dan juga pemateri, dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Salma Della Septiani, Susanti, dan juga yang Rega Abdillah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis studi kasus tentang sistem pakar di bidang otomotif dan juga bidang keuangan. Eh, Sistem pakar di bidang otomotif, kami mengambil judul mengenai penerapan metode certainty factor untuk sistem pakar diagnosis kerusakan pada mobil Daihatsu. Materi di bidang otomotif ini akan dibahas lebih lanjut oleh saya sendiri, Irma Nurmalasari, dan rekan saya, Salma Della Septiani. Sedangkan sistem pakar di bidang keuangan, kami mengambil judul mengenai penerapan metode forward chaining sistem pakar analisa transaksi keuangan yang mencurigakan, dan materi ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Susanti, dan juga yang Rega Abdillah. Langsung saja ke penerapan metode certainty factor untuk sistem pakar diagnosis kerusakan pada mobil Daihatsu. Di sini ada 6 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, akuisisi pengetahuan, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat memori kerja, yang kelima tampilan pemakai, dan yang terakhir pengujian dan juga evaluasi. Yang pertama akuisisi pengetahuan. Di akuisisi pengetahuan ini, di mana tim pengembang ini akan melakukan survei maupun interaksi dengan pakar di bidang mekanik otomotif yang berpengalaman dalam memperbaiki mobil Daihatsu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala kerusakan apa saja yang mungkin terjadi pada mobil Daihatsu tersebut. Lalu yang kedua, basis pengetahuan. Di basis pengetahuan ini, data yang diperoleh dari hasil survei ataupun interaksi dengan pakar mekanik otomotif akan diorganisir dalam bentuk basis pengetahuan, di mana setiap gejala kerusakan yang dimiliki akan mencantumkan penyebab yang mungkin dan tingkat kepercayaan pakar terhadap aturan tersebut. Misalnya, jika lampu indikator mesin menyala, maka aturan yang mungkin adalah adanya masalah pada sistem pembakaran dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,8. Yang ketiga, ada mesin inferensi. Nah, di mesin inferensi ini menggunakan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Tujuannya untuk membuat simpulan tentang diagnosis apa saja, lalu kerusakan apa saja pada mobil Daihatsu tersebut. Nah, dengan menggunakan aturan-aturan tersebut dan menggabungkan dengan data masukan dari pengguna, mesin inferensi akan menghasilkan diagnosis kerusakan yang mungkin beserta tingkat kepercayaannya. Nah, di bawah ini ada diagram sistem mengenai diagnosis kerusakan yang mungkin beserta tingkat kepercayaannya. Pertama, akan ada input mengenai gejala kerusakan. Lalu, inputan ini akan diproses dengan penelusuran gejala kerusakan dengan metode certainty factor. Lalu, dari hasil proses ini akan menghasilkan output berupa hasil diagnosa kerusakan. Contohnya, jika mobil Daihatsu mengeluarkan suara berdecit saat rem ditekan, maka kemungkinan ada masalah pada sistem remnya. Dan pakar memiliki keyakinan sebesar 0,9 pada aturan tersebut. Nah, ketika pengguna melaporkan gejala ini, sistem akan menghasilkan diagnosis tentang masalah pada sistem rem dengan tingkat keyakinan sebesar 0,9. Dan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pakar pada diagnosis tersebut. Memori kerja dan tampilan pemakaian. Yang pertama ada memori kerja, yaitu digunakan untuk menyimpan data masukan dari pengguna serta tingkat keyakinan yang terkait dengan setiap gejala dan diagnosis. Saat pengguna memberikan gejala yang dialami oleh mobil Daihatsu, data masukan dan tingkat keyakinan tersebut disimpan dalam memori kerja untuk digunakan oleh mesin inferensi.
Yang kedua ada tampilan pemakaian, yaitu merupakan antarmuka melalui mana pengguna berinteraksi dengan sistem. Pengguna memberikan gejala kerusakan yang dialami oleh mobil Daihatsu, dan sistem menampilkan diagnosis yang dihasilkan beserta tingkat keyakinan yang terkait. Ini membantu pengguna untuk memahami seberapa yakin sistem dalam diagnosis. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi, yaitu sistem pakar diuji menggunakan data masukan yang bervariasi untuk memastikan bahwa diagnosis yang dihasilkan konsisten dan akurat. Pengujian ini melibatkan pengguna kasus uji atau simulasi gejala kerusakan yang berbeda untuk mengevaluasi kinerja sistem. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penerapan metode forward scanning sistem pakar analisa transaksi keuangan mencurigakan. Yang pertama yaitu ada akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan, mesin inferensi, memori kerja, tampilan pemakai, pengujian dan evaluasi. Nah, akuisisi pengetahuan. Apa sih akuisisi pengetahuan itu? Jadi, akuisisi pengetahuan itu merupakan tim pengembangan berinteraksi dengan pakar keuangan atau yang sering kita sebut dengan auditor yang berpengalaman dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. Jadi mereka ini mengumpulkan pengetahuan tentang indikator-indikator yang menandakan adanya transaksi mencurigakan. Contohnya, ada pola pembayaran yang tidak biasa dan transaksi besar yang tidak sesuai dengan pola historis. Lalu yang kedua ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini merupakan data yang diperoleh dari interaksi dengan pakar keuangan diorganisir dalam bentuk basis pengetahuan. Jadi, setiap indikator transaksi mencurigakan ini memiliki aturan yang terkait yang mencantumkan penyebab yang mungkin dan tingkat kepercayaan pakar terhadap aturan tersebut. Misalnya, jika terdapat serangkaian pembayaran ke rekening luar negeri tanpa alasan yang jelas, maka aturan itu memungkinkan pencucian uang dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Abdillah. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan sebelumnya oleh teman saya. Mesin inferensi. Metode inferensi forward chaining. Proses ini dimulai dari sekumpulan fakta-fakta tentang indikator yang diberikan oleh pengguna sebagai masukan ke dalam sistem. Selanjutnya dilakukan perhitungan hingga tujuan akhir berupa kesimpulan dari fakta yang dihasilkan. Pengumpulan fakta dimulai ketika user menjawab pertanyaan mengenai indikator yang diberikan oleh sistem pakar. User dapat memilih jawabannya atau tidak atas pertanyaan yang diberikan. Mesin inferensi menggunakan aturan-aturan dalam basis pengetahuan untuk membuat kesimpulan tentang apakah suatu transaksi dianggap mencurigakan atau tidak. Dengan menggunakan aturan-aturan tersebut dan menggabungkannya dengan data masukan dari pengguna, mesin inferensi menghasilkan diagnosis apakah suatu transaksi mencurigakan atau tidak. Di bawah ini ada gambar dari mulai login hingga selesai. Pertama-tama ada login sistem, kemudian validasi user, kemudian isi data profile nasabah, kemudian jawab pertanyaan, lalu hitung total nilai bobot, kemudian analisa indeks TKM, hasil analisa TKM, dan selesai. Di slide berikutnya ada memori kerja dan tampilan pemakai. Pertama, memori kerja. Memori kerja digunakan untuk menyimpan data masukan dari pengguna serta tingkat keyakinan yang terkait dengan setiap indikator transaksi mencurigakan. Saat pengguna memberikan informasi tentang transaksi, data masukan dan tingkat keyakinan tersebut disimpan dalam memori kerja untuk digunakan oleh mesin inferensi. Kedua, tampilan pemakai. Tampilan pemakai merupakan antarmuka melalui mana pengguna berinteraksi dengan sistem pengguna memberikan informasi tentang transaksi yang ingin dianalisis, dan sistem menampilkan hasil analisis beserta tingkat kepercayaan yang terkait.
Ini membantu pengguna untuk memahami seberapa yakin sistem dalam penilaian transaksi yang diberikan. Slide berikutnya ada pengujian dan evaluasi, testing. Sistem Pakar diuji menggunakan data transaksi keuangan yang bervariasi untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan konsisten dan akurat. Pengujian ini melibatkan penggunaan data transaksi yang beragam untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan analisis cepat dan akurat tentang apakah suatu sistem keuangan mencurigakan atau tidak. Hal ini membantu perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan tindakan pencegahan dengan lebih cepat dan pada akhirnya dapat mengurangi kerugian keuangan dan reputasi. Kesimpulan tentang otomotif dan keuangan ini mempunyai manfaat dari implementasi sistem Pakar adalah memberikan diagnosis yang cepat dan akurat tentang kerusakan mobil Daihatsu berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pengguna. Hal ini membantu mekanik atau pemilik mobil untuk memperbaiki masalah dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk perbaikan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.